Pada Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hos yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Novalina selaku penguji. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Hamsun. Selamat datang Pak di sini. Mudah-mudahan Bapak sehat. Kok jadi diem? Suaranya. Oh ya Pak, Alhamdulillah. Yang saya banggakan Tuan Krisman. Maaf. Jadi Krisman pada siang hari ini saya persilakan nantinya memaparkan rancangan aktualisasi Anda dalam waktu tidak lebih 10 menit. Mohon bisa dimanfaatkan waktu ini seefektif mungkin. Anda cukup memperkenalkan slide pertamanya Anda untuk data Anda, kemudian Anda langsung saja kepada isu yang Anda temukan, kemudian gagasannya, dan selanjutnya kegiatan. Dan setelah itu saya berikan kesempatan untuk Pak Mentor untuk menyampaikan dukungannya terhadap rancangan yang telah Krisman susun, dan terakhir Ibu Novalina akan memimpin jalannya diskusi untuk pendalaman dan pengayaan. Saya persilakan Krisman, waktunya 10 menit dari sekarang. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan. Belum terbaca ini Krisman. Oke, sudah. Ya, perkenalkan, nama saya Krisman Labito, peserta Latsar golongan 3 angkatan 85 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan pengelolaan arsip dokumen dengan cara digitalisasi pada bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Berkaitan dengan isu yang terdapat di lingkungan kerja, ada 3 isu yang saya angkat. Isu yang pertama adalah rendahnya pengelolaan arsip dokumen, di mana pengelolaan masih secara manual, dalam artian dokumen yang dikelola masih berupa kertas. Isu yang kedua adalah kurang optimalnya fasilitas pengetikan dokumen, karena fasilitas seperti komputer, laptop, atau printer juga masih terbatas. Isu yang ketiga adalah belum memadainya ruangan pelayanan publik. Dalam hal ini, ruangan pelayanan yang sempit dan kursi duduk terbatas untuk orang yang datang melakukan kepengurusan berkas. Dari ketiga isu ini, saya melakukan lapisan isu HPKL, yaitu aktual problematik kelayakan dan kelayakan. Kemudian saya mendapatkan isu yang paling penting untuk dibahas, yaitu sebenarnya pengelolaan arsip dokumen. Kemudian saya melakukan analisis menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan untuk mencari faktor penyebab sehingga menimbulkan isu tersebut. Pada diagram fishbone ini saya menggunakan 4 kategori dengan faktor penyebab di dalamnya. Ada kategori surrounding, ada faktor penyebab yaitu arsip rusak karena dimakan serangga dan ruangan yang sempit. Pada kategori sistem dengan faktor penyebabnya adalah belum ada digitalisasi arsip. Pada kategori skill dengan faktor penyebabnya yaitu kurang profit dalam kelola arsip. Pada kategori supplier dengan faktor penyebabnya yaitu lemari arsip terbatas dan lama-kelamaan tulisan pada arsip akan meningkat. Jadi dari pengarsipan manual berupa berkas dilakukan digitalisasi dengan menggunakan alat scan, menghasilkan file dalam format PDF yang dapat disebut dengan digitalisasi arsip. Keunggulan dari digitalisasi arsip ini adalah dari sisi ruang dan waktu. Dari sisi ruang tidak membutuhkan tempat dalam pengarsipan secara fisik, karena tersimpan ke dalam komputer. Dari sisi waktu, di mana kita dapat mengelola informasi dengan lebih cepat, dalam artian kita
jika kita membutuhkan suatu data dan masih perlu mencarinya, maka kita tinggal melakukan pencarian di komputer tanpa harus membuka lagi lemari arsip. Selanjutnya saya menyusun gagasan isu tersebut ke dalam 4 kegiatan, yaitu kegiatan pertama adalah melakukan penyusunan agenda kerja dengan tahapan kegiatan, yaitu 1. Konsultasi dengan atasan dalam persiapan pelaksanaan digitalisasi dokumen. 2. Melakukan checklist arsip dokumen, yaitu arsip apa saja yang akan dilakukan digitalisasi. 3. Melakukan checklist sarana dan prasarana proses digitalisasi, seperti alat scan, komputer, apa masih berfungsi dengan baik. 4. Penyusunan agenda kerja terkait digitalisasi dokumen. Dalam artian, selain saya melakukan kegiatan rancangan aktualisasi, saya juga melakukan tugas sebagai staf subbagian umum dan kepegawaian, agar keduanya dapat berjalan dengan baik. Kegiatan kedua adalah mengklasifikasikan dokumen menurut jenisnya. Dengan tahapan kegiatan yaitu 1. Berkonsultasi dengan atasan terkait jenis dokumen yang akan dilakukan digitalisasi. 2. Berkoordinasi dengan staf atau rekan kerja. 3. Menyiapkan dokumen yang akan diklasifikasi. Dalam hal ini dimaksud menentukan arsip dokumen terlebih dahulu. 4. Mengklasifikasikan jenis dokumen. Juga selain memisahkan berdasarkan jenis dokumen, juga mengurutkan berdasarkan nomor atau tanggal arsip dokumen. Pada kegiatan ketiga adalah penyimpanan file ke dalam komputer. Dengan tahapan kegiatan yaitu 1. Mempersiapkan alat scan dan komputer, maksud mengecek kembali jika berfungsi dengan baik. 2. Melakukan scan dokumen yang merupakan proses digitalisasi arsip. 3. Pengecekan kualitas hasil scan. Dalam artian jika hasil scan kabur atau terpotong, maka akan diulangi lagi sampai mendapatkan hasil yang bagus. 4. Melakukan penyimpanan file ke dalam komputer, yaitu menyimpan ke dalam folder yang telah disediakan. Kegiatan keempat atau kegiatan terakhir adalah menyusun laporan hasil digitalisasi dokumen dengan tahapan kegiatan, yaitu 1. Penataan file di komputer. Dalam hal ini berkaitan dengan penamaan file dan dipusatkan ke dalam folder lain jika diperlukan. Kedua, menyiapkan hard disk eksternal. Jadi selain disimpan ke dalam komputer, file tersebut disimpan ke dalam hard disk eksternal sebagai backup data. Ketiga, penyampaian informasi hasil digitalisasi kepada atasan dan rekan kerja. Dan hasil dari pengerjaan digitalisasi dokumen dan memberi info terkait penyimpanan file. 4. Laporan hasil digitalisasi dokumen, yaitu membuat laporan hasil kegiatan digitalisasi yang telah dilakukan. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan aktualisasi ada nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan pada tahapan kegiatan berupa nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi nilai-nilai yang diterapkan pada tahapan kegiatan yaitu nilai akuntabilitas berupa tanggung jawab, kepercayaan, dan jujur. Nilai nasionalisme berupa ketuhanan dan kerakyatan. Nilai etika berupa terbuka, bersikap hormat, transparansi, dan menjaga informasi serta jujur. Nilai komitmen mutu berupa inovatif dan orientasi mutu. Nilai anti korupsi berupa mandiri dan tanggung jawab. Jika dilihat terdapat pengulangan nilai-nilai dasar ASN yang sama, karena berhubungan dengan habituasi atau kebiasaan terhadap nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah rencana kegiatan selama aktualisasi dengan jadwal sebagai berikut. Di minggu pertama, saya menjadwalkan 3 kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan pertama, menyusun agenda kerja pada tanggal 6 sampai 8 Oktober. Selanjutnya, kegiatan kedua, yaitu mengklasifikasikan dokumen menurut jenisnya pada tanggal 11 sampai 13 Oktober. Berikutnya, kegiatan ketiga, yaitu penyimpanan file ke dalam komputer, dimulai pada tanggal 14 Oktober sampai pada minggu keempat di tanggal 5 November. Dan di minggu keempat dilakukan juga kegiatan menyusun laporan hasil digitalisasi dokumen
pada tanggal 8 sampai 10 November. Ya, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Krisman yang telah memaparkan rancangan aksi perubahannya. Selanjutnya saya persilakan Pak Mentor untuk menyampaikan dukungannya terhadap rancangan yang telah disampaikan oleh Krisman. Saya persilakan Pak Mentor. Suaranya, Pak. Izin Pak Mentor, suaranya belum terdengar Pak. Oke, sekarang sudah. Kecil banget. Mungkin nggak Mungkin perlu headsetnya yang bermasalah. headsetnya Pak yang dicabut saja. Bisa, Pak? Oh, Kalau bisa Pak, bagus sekali. siap-siap. Bagus sekali, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku mentor dari Bapak Krisman Labito. Ya. Atas waktunya, maka saya di sini menyampaikan dukungan terhadap kegiatan aktualisasi dari Bapak Krisman Labito terkait peningkatan pengelolaan arsip dokumen dengan cara digitalisasi pada subbagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan. Maka dari itu, saya selaku mentor mendukung dengan sepenuhnya atas aktualisasi tersebut, karena kami dari Dinas Pendidikan masih sangat membutuhkan gagasan-gagasan baru dan ide-ide baru yang bisa mengembangkan dalam hal ini Dinas Pendidikan. Aduh. Maka dalam hal ini, ya. Aduh. Maka dalam hal ini, untuk kegiatan tersebut, kami sangat-sangat mengharapkan agar bisa terlaksana baik secara, maksudnya bisa dilaksanakan dalam hal praktek nanti di lapangan. Oleh karena itu, untuk Bapak Krisman Labito, saya sangat-sangat mendukung dengan program yang Bapak angkat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mentor. Ya. Baik, terima kasih Pak Mentor sudah memberikan dukungannya, walaupun dalam kondisi batuk-batuk ya Pak. Ya, mudah-mudahan sehat Pak. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu penguji untuk memimpin jalannya diskusi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hamsun sebagai mentor, yang saya hormati Bapak Coach kita Pak Bambang,
dan yang saya banggakan Saudara Krisman peserta Latsar. Terima kasih untuk presentasinya baru saja terkait dengan pengelolaan kearsipan lagi secara elektronik ya di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga ya, gabung ya. Oke, baik. Mengangkat masalah rendahnya pengelolaan arsip ya. Lalu kemudian dengan masalah rendahnya pengelolaan arsip dicoba dicarikan solusinya dengan melakukan cara kerja pengelolaan arsip yang baru menggunakan elektronik. Ini nanti menggunakan elektronik simpan di mana? Krisman? Di komputer. Oh, di komputer. Iya. Dengan hard disk sebagai backup. Kenapa? Dengan hard disk eksternal dengan untuk backup datanya. Dengan hard disk? Iya, eksternal. Oh, kalau hard disknya hilang juga gimana nanti? Hard disknya kita simpan di ini, ada di lemari juga. Jadi komputer tetap ada di situ. Filenya tetap ada di komputer. Disimpan di komputer, komputernya disimpan di lemari, lemarinya dikunci gitu. Hard disknya. Ya. Hah? Filenya jadi ada dua. Jadi selain disimpan di Orang komputer, sekarang udah zaman nyimpan-nyimpan di Google Drive gitu loh. Krisman masih pakai lemari dan pakai kunci gitu. Jadi berhubung koneksi internet untuk ruangan kami belum bagus itu. Jadi untuk akses internet sementara. Tadi temennya ada 3 orang, saya malah mikir kalau tahu begini ada yang arsip, panel aja yang arsip ini 3 orang sekaligus biar sekalian kita ngomong gitu. Kita diskusikan. Tadi temannya yang 2 sama-sama di Banggai Laut, mereka tadi yang 2 bukan dari kementerian ya Pak Bambang ya? Yang Ya. dari Banggai Laut juga. Mana? Oh, teman yang satu ya dari Diktora juga. Untuk ruangannya memang koneksi internetnya bagus itu, termasuk bagus. Hanya karena internet di ruangan. Aduh deh. Ampun. Beda ruangan. Masa cuma gara-gara beda ruangan? Ya kamu bikin ininya masukannya lewat bawa laptopmu duduk di ruangannya dia. Supaya pakai cara yang sama gitu. Hari gini. Tapi begini, jadi ke depannya juga kalau sudah untuk koneksi internetnya di ruangan kami sudah bagus, rencana ke depannya saya juga menggunakan Google Drive. Nah, kamu ngerjakannya di ruang numpang duduk di ruangan dia gitu. Jadi kalau cari arsip lagi, bawa laptopmu ke ruangan dia lagi gitu. Bisa gitu? Bisa. Kan udah pakai Google Drive gitu. Temennya kok bisa, kamu nggak bisa? Ya, Hah? Tadi kan temanmu juga, makanya tadi saya bilang kalau tahu gitu udah dipanelkan aja ini yang sama-sama arsip. Satu kantor kan tadi temanmu ya? Ya. Tapi dia di program. Pak Maristian. Iya, makanya. Ya kan? Satu kantor toh? Iya. Oh, gitu. Bisa nggak kalau sama-sama pakai cara yang sama juga? Apalagi kamu di umum nih. Boleh nggak? Hah? Oke. Ya nanti diskusikanlah sama Pak Bambang. Apakah nanti saya kita pinjemin tetap kabelan ditarik kabelan. Gitu. Murah semeter cuma 15.000 berapa? 10 meter 100.000 udah Iya. internetnya udah sampai di ruangan kita. Makanya tadi saya pikir wah ini istimewa mungkin, makanya saya tanya pakai masuk ke komputer, ditulis di komputer, pakai hard disk supaya aman lagi, supaya hard disknya nggak hilang, komputernya sama hard disknya ditaruh di lemari terus dikunci, gitu ya? Ya, Krisman kekinian lah gitu. Jangan masa cuma gara-gara beda ruangan terus beda cara kerja. Ampun deh. ASN enggak boleh begitu loh cara berpikirnya. Apalagi anak-anak baru kayak begini. Ya? Ya.
Kalau begitu tuh kalau orang malas. Harus mikir. Jangan bilang-bilang. Enggak boleh. Ya, dicari ya caranya bukan kayak gitu ya, ikutin temennya. Kayaknya juga sama aja tadi akhirnya. Ya, ininya juga akhirnya mirip dengan temennya juga karena sama arsip. Ya udah. Aktualisasinya coba dilihat kegiatannya. Ya, penyusunan agenda kerja berkaitan dengan digitalisasi dokumen, konsultasi dengan atasan, checklist dokumen. Oke, kita kelompokkan aja deh ya, kelompokkan supaya rapi, penyusunan agenda oke lah ya, persiapan terkait dengan konsultasi dengan mentor dan seterusnya ini. Lalu yang kedua ini kamu masukkan apa ini? Mengklasifikasikan dokumen menurut jenisnya. Yang kedua itu ganti dengan pengelolaan kearsipan. Ya, pengelolaan kearsipan itu tahapannya mulai dari mengumpulkan bahan-bahan dokumen ya yang berserakan, yang kata kamu itu ada yang dimakan rayap, ada yang di mana di kolong meja, ya udah itu dikumpulin. Ya. Mungkin sudah ada juga yang soft copy dikumpulin semuanya. Lalu tahap kedua baru diklasifikasikan. Ya, mana yang SK, mana yang surat masuk, mana yang surat keluar, mana yang macam-macam itu. Klasifikasikan menurut kebutuhan kalian di sana apa. Yang ketiga baru kemudian gimana ini? Ya, sudah menggunakan ini ya, Google Drive kayak temenmu ya. Jadi nanti didesain Google Drive-nya sesuai dengan klasifikasi suratnya biar gampang carinya. Ya, baru kemudian dokumen-dokumen itu disimpan, penyimpanan arsipnya. Jadi ada 4 tahapan di kegiatan kedua. Nah, yang kegiatan berikutnya baru evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik di Subakmu, ya, dievaluasi gitu. Setelah dilakukan model pengelolaan arsip dengan menggunakan elektronik, ya, digital, keren sekali. Judulnya digital, tahu-tahu tetap diisi di dalam lemari gitu. Ya. Evaluasi pengelolaan arsip elektronik tadi. Ya, saya namakannya elektronik bukan digital. Elektronik tadi dievaluasi gitu. Sudah berapa sih yang bisa selama 1 bulan yang udah bisa kamu simpan secara arsipnya secara elektronik itu sudah berapa surat? Berdasarkan klasifikasi apa saja, nah, sudah dibuat laporannya gitu. Nah, lalu mungkin ada kendala selama ini. Kalau belum semuanya kenapa? Nanti dilihat kendalanya apa gitu. Asal jangan bilang belum semuanya saya arsipkan karena saya malas. Ya. Malas mikir. Oke, ya, nanti disampaikan di hasil evaluasi itu. Jadi menyusun hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan arsip yang isinya di dalam itu capaiannya seperti apa kendalanya, apa masalahnya, lalu apa rekomendasi tindak lanjutnya apa. Ya, baru yang tahap kedua sampaikan laporan evaluasi itu kepada mentor atau kepada kepala dinas ya supaya itu yang jadi bahan kebijakan untuk langkah-langkah optimalisasi kearsipan di dinas, di tempatmu apalagi atau di dinas. Apakah nanti mungkin modelnya terintegrasi, arsip-arsip yang berserakan ada di subak program, ada yang di umum nanti. Itu laporanmu, hasil evaluasimu itu yang menentukan. Ya. Atau bisa juga tambahkan kegiatannya, bikin sosialisasinya tuh supaya bukan hanya bidang program program dan umum saja yang tahu. Teman-teman bidang lain juga tahu, entahlah mau disosialisasikan, diundang teman-teman bidang untuk disampaikan atau bikin flyer, konten-konten flyer, taruh di grup, pasti punya grup WAG, WAG grup WAG kantor, ya, dibikin konten-konten flyer, taruh aja di situ gitu biar semua pegawai tahu. Oh sekarang kita sudah arsip kita udah elektronik toh, tidak lagi disimpan di lemari, ya. Oke, judulnya keren, pengelolaan arsip digital. Saya udah menghayal sampai ke langit, jatuh lagi saya.
Begitu tahu ternyata kalau itu nggak bisa, simpan lagi di lemari, Bu. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan nilai-nilai dasar peranan kedudukan ASN. Ya, ini dalami nilainya ya. Saya mau ngecek nanti di akhir. Ya, pahami betul. Kamu harus paham tuh nilai-nilainya. Jangan nanti begitu ditanya gitu ya. Begitu ditanya langsung diwujudkan penjelasannya dalam bentuk sikap perilaku seperti apa. Udah tahu. Dan nanti juga akan linear terlihat dari hasil-hasil kerjamu gitu. Begitu kerjamu tidak selesai, begitu kerjamu tidak rapi, begitu kerjamu tidak teratur, ya berarti itu buktinya ada nilai yang tidak terimplementasikan, ada nilai yang tidak teraktualisasi, ya. Begitu juga dengan peran dan kedudukan ASN. Dibaca lagi, dibalik lagi, coba masih bisa mengakses MOC nggak? Masih kan? Ya, masih bisa. Nah, itu dibaca-baca lagi bahannya di sana ya, dibaca-baca lagi, dipahami. Benar ya, dibaca lagi, dipahami, nanti kita lihat di akhir, nanti akan kita tes udah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan peran kedudukan ASN belum. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novalina yang sudah memimpin jalannya diskusi. Beberapa catatan, Tuan Krisman yang paling gede catatannya. Ya itu gratis itu Krisman, nggak bayar itu, pakai Google Drive itu gratis, gampang gitu ya. Jadi nggak perlu lemari. Jadi total yang dikeluarkan biayanya itu juga nggak ada. Tapi kalau pakai yang harddisk tadi itu tetap keluar harddisk, membebani harddisk, nanti dikunci, kuncinya dibawa istri kamu kemana-mana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kalau tantangan ini diterima, maka ada sedikit perubahan dalam urutan kegiatannya, tapi nggak banyak sebetulnya, nggak banyak, karena cuma berubah begitu saja. Dan yang paling terakhir tadi yang perlu diperhatikan benar adalah masalah nilai, karena Anda sekarang mengikuti Latsar itu latihan dasar untuk nilai-nilai. Jadi ini penting sekali. Itu kira-kira yang catatan, tapi intinya selamat sudah sampai di sini. Mudah-mudahan Anda gap lagi selamat sampai di etapa berikutnya dan 100%. Kalau udah 100% jangan terus kredit motor ya. Ketawa dia. Oke, Pak Mentor, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan, Pak Mentor. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Ya, dengan demikian maka seminar rancangan aktualisasi untuk sesi Pak Krisman sudah berakhir. Semoga harapan dari Ibu penguji, Pak Mentor dan juga Pak Coach dapat segera dipenuhi oleh Pak Krisman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Krisman dan Pak Mentor, Pak Hamsun mohon untuk dapat meninggalkan ruang ujian.